Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan, kita diberikan hari di mana kita bisa mengucap syukur karena Tuhan baik bagi saya dan Anda semua. Saat ini juga saya boleh mengucap syukur. Saya akan melanjutkan membagi firman Tuhan saudara dari Wahyu pasal yang ke-7. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah setiap kami termasuk diri hamba juga boleh terus belajar untuk mengucap syukur atas hari-hari yang Tuhan berikan, agar baik di dalam suka ataupun duka, Tuhan terus boleh bekerja, membentuk, memperbaharui kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu untuk semakin mencintai-Mu, untuk semakin mengasihi-Mu, untuk semakin mengenal-Mu, sehingga Engkau juga mentransformasi kami pribadi lepas pribadi untuk Kau bentuk sesuai dengan rencana yang Tuhan telah berikan kepada kami masing-masing, untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan-Mu, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, dan untuk hidup di dalam kasih-Mu. Ampuni Bapa untuk segala dosa kami, berikan berkat-Mu, kami juga boleh terus Tuhan bangkitkan kerinduan kami, kecintaan kami untuk bersekutu dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Wahyu pasal ke-7 saudara, saya akan melanjutkan, yang mana kembali saya ulang. Wahyu pasal ke-7, peristiwa ini letaknya terjadi masih nanti ya, di masa tribulasi, masa kesusahan besar, masa kesusahan dahsyat yang baru akan terjadi setelah gereja Tuhan terangkat ke surga. Kembali kalau Anda bisa mengikuti garis besarnya yang ditulis di pasal pertama ayat 19, yang demikian bunyinya, Tuhan memerintahkan Yohanes untuk menuliskan, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, yang telah berlalu, baik yang sedang terjadi sekarang, yang sedang terjadi saat ini dan masih terus terjadi, maupun yang akan terjadi sesudah ini, yaitu peristiwa setelah masa ini berakhir. Dan kita berada di masa gereja Tuhan. Ketika masa gereja Tuhan berakhir, barulah dimulainya masa tribulasi. Kalau Anda kembali membaca, ada Alkitab yang dua bahasa, setidak-tidaknya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di pasal kedua dan pasal ketiga, Anda akan membaca tentang adanya jemaat Tuhan yang di dalam bahasa Inggris menggunakan kata church atau gereja, ya. To the angel of the church of Ephesus, dan seterusnya. Saya akan membaca pasal ke-7 saudara, demikian bunyinya, mulai ayat pertama. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah
kami pada dahi mereka. Kalau Anda membaca tanpa mengikuti konteks kurun waktu kapan terjadinya peristiwa ini, akan sangat membingungkan, saudara. Ini maksudnya apa? Ini untuk apa saya baca? Tetapi kembali, kitab Wahyu ini sebenarnya khusus diberikan bagi jemaat Tuhan, gereja Tuhan, khususnya di pasal 2 dan ketiga dialamatkan untuk orang Kristen, gereja Kristen yang masih ada sampai saat ini. Dan kalau Anda membaca tanpa mengikuti time frame atau urutan waktu kapan peristiwa pasal 7 ini terjadi, Anda akan sangat bingung. Karena ada yang percaya jikalau justru seluruhnya isi daripada kitab Wahyu ini sudah berlalu, ya, sudah terpenuhi di awal abad pertama. Tetapi kalau Anda sendiri bisa membaca, bisa mengikuti alur ceritanya dan mau belajar dari firman Tuhan yang diperuntukkan bagi Anda akan mengerti sebenarnya deskripsi-deskripsi yang terjadi di kitab Wahyu ini masih banyak yang akan terpenuhi. Pasal pertama sudah terlewati dan kita masih berada di pasal kedua dan ketiga, dan pasal keempat akan dimulai kalau pasal kedua dan ketiga sudah selesai. Sehingga ketika Anda membaca, saudara, dari pasal 7 yang berbunyi, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin tertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohonnya, tanpa mengikuti konteks kapan terjadinya peristiwa ini, Anda akan mengalami kebingungan yang dahsyat. Bahkan akhirnya akan muncul penafsiran yang sangat aneh, ya, bisa aneh sekali, tidak bisa mengikuti alur ceritanya, konteksnya. Karena yang Anda baca, keempat dari malaikat yang ada di ujung utara, selatan, barat, dan timur, mereka ada untuk apa? Untuk menahan angin, supaya angin yang ada di bumi tidak bertiup. Sehingga Anda akan muncul, mosok sih ya? Mosok Tuhan begitu jahatnya membiarkan angin tidak bertiup, memakai malaikatnya untuk menahan angin. Ini pasti berbicara yang lain, pasti tidak begini. Ya. Tetapi kembali kalau Anda tahu konteksnya, peristiwa ini terjadi pada masa tribulasi, ya, pada masa di mana Allah menghukum bumi ini, pada masa Allah Bapa dan Anak Domba menimpakan murkanya atas manusia berdosa yang ada di bumi ini, yang disebut masa kesusahan besar, kesusahan dahsyat, masa tribulasi. Anda akan mengerti mengapa malaikat tersebut melakukan hal itu. Karena ini merupakan bagian daripada hukuman Allah atas bumi yang sudah dipenuhi akan dosa. Firman Tuhan berbunyi, penghakiman adalah hakku. Jadi kembali saudara, disinilah Allah menghakimi bumi. Memang selain manusia pada akhirnya akan
dihakimi dan dihukum. Tetapi ada masanya juga nanti bumi ini masih akan dihakimi dan dihukum oleh Allah sendiri, yaitu Allah Bapa dan Anak Domba yang akan menimpakan murkanya atas bumi ini. Halo Pak Ivan. Dan kembali kalau Anda membaca di ayat yang kedua, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, matahari terbit dari arah timur. Malaikat ini membawa apa, saudara? Membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada siapa? Kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Kembali malaikat itu mendapat tugas dari Allah untuk merusak bumi dan laut. Dan kembali tanpa mengikuti alur daripada kapan terjadinya, Anda akan menjadi bingung dan bertanya-tanya, benarkah ya, bumi dan laut akan dirusak oleh malaikat? Justru malaikat utusan Tuhan kok mau merusak bumi dan laut? Kembali saudara, ya, peristiwa ini akan benar-benar terjadi karena masa ini kembali adalah masa di mana Allah Bapa dan Anak Domba menumpahkan murkanya atas bumi yang berdosa, seperti yang sudah ditetapkan, yang masih akan dipenuhi. Jadi kembali, keempat malaikat tersebut adalah keempat malaikat yang bertugas, diberi tugas oleh Allah untuk merusakkan bumi. Tetapi sebelum mereka merusakkan bumi, ada malaikat tadi yang muncul, berkata kepada mereka, stop dulu ya. Jangan dulu dirusak bumi dan laut dan pohon-pohon. Sebelum apa, saudara? Sebelum malaikat memeteraikan hamba Allah pada dahi mereka. Ya, jadi sebelum bumi dan laut dirusak, akan terjadi peristiwa yang mendahului, yaitu pemeteraian terhadap hamba-hamba Allah yang akan dilakukan oleh malaikat yang sudah ditugaskan ini. Siapa, saudara, mereka yang akan diberi meterai tersebut, yang disebut sebagai hamba-hamba Allah di pasal yang ke-7? Ya, Anda perhatikan baik-baik, karena banyak sekali kelompok yang masing-masing mengklaim jikalau itu adalah mereka. Sedangkan kalau Anda bisa membaca Alkitab, jelas sekali, saudara, siapa yang Anda bisa baca di situ tentang mereka ini, ya, tentang hamba-hamba Allah yang pada nantinya akan diberi meterai oleh malaikat yang sudah ditugaskan pada dahi mereka. Dan Yohanes mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu sebanyak 144.000, ya, yang telah dimeteraikan dari mana, saudara? Kalau Anda bisa membaca Alkitab Anda, dari semua suku keturunan Israel, ya. Jadi bukan dari kelompok yang menyebut diri orang Kristen, ya. Ada yang bilang, oh itu kelompoknya Pentakosta, GKI, dan sebagainya. Itu Anda tidak bisa membaca dengan baik isi Alkitab ini dengan jelas. Siapa di sini dikatakan, saudara? Yaitu semua keturunan suku Israel, semua keturunan Israel. Jadi yang Anda baca di sini bukanlah yang menjadi gereja Tuhan saat ini, bukan orang Kristen, saudara, bukan juga saksi Yehova, ya, dan kelompok Kristen lain, dan kelompok lain, ya, mengklaim jikalau itu adalah mereka. Ya, saya hanya katakan mereka tidak bisa membaca Alkitab dengan baik, karena dengan jelas Anda bisa baca deskripsinya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000, yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel.
Apakah itu jumlahnya tepat seperti itu? Tuhan sendiri berkata, ya, Tuhan tahu jumlah rambut kita. Ya, kita tidak bisa menghitung jumlah rambut kita, tetapi Tuhan tahu ya, jumlah rambut saya yang masih tertinggal berapa, jumlah rambut Anda yang masih tertinggal berapa. Ya, firman Tuhan berbicara tentang itu. Dan kita tidak perlu meragukan ya, kalau jumlah tersebut adalah jumlah yang akan digenapi oleh Tuhan, yang mana jumlah tersebut berasal dari suku Yehuda, ada 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyr 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Isakar, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Dengan jelas saudara, nama-nama suku Israel tersebut dan jumlahnya. Ya, kalau itu diklaim sebagai orang Kristen, gereja Kristen ya, atau kelompok lain, bahkan saksi Yehova, itu sangat amat tidak tepat ya, ngawur gitu, ngawur istilahnya saudara ya. Dan mereka ini yang pada nantinya akan dimeteraikan oleh Allah melalui malaikat yang ditugaskan. Kembali peristiwa ini terjadi pada nanti masa tribulasi. Setelah gereja Tuhan terangkat ke surga, barulah dimulainya masa tribulasi dengan diawali munculnya Mesias palsu. Kristus palsu yang kembali di pasal ke-6 Anda bisa baca, dia menunggang kuda putih, tetapi hanya membawa panah tanpa anak panah. Dia akan menjadi penguasa tanpa menggunakan kekerasan. Dan pemimpin seperti itu yang saat ini terus diidam-idamkan ya, siapa yang akan menjadi pemimpin yang bisa mendamaikan dunia tanpa harus menumpahkan darah, tanpa harus terjadi peperangan. Tetapi itu pun hanya sekejap. Kalau Anda kembali baca di pasal yang ke-6 itu akan diikuti dengan perang. Dari perang akan terjadi kelaparan, kematian, dan seterusnya. Dan dia akan mengambil tempat di bait Allah, ya, karena di awalnya mereka telah bersepakat dan percaya kepada si antikristus ini, tetapi di dalam perjanjiannya akhirnya antikristus ini memungkiri janjinya dan dia mengambil tempat, yaitu duduk di bait suci Allah dan mau disebut dirinya sebagai Allah yang dipuji, disembah, menggantikan Kristus. 144.000 ini adalah, kembali saudara, mereka yang berasal dari 12 suku Israel. Kembali Anda baca baik-baik ya. Kalau Anda membaca jika mereka itu bukan orang Israel, sudah digantikan gereja, terlalu susah saudara ya. Anda mendeskripsikan dari ke-12 suku itu dengan jumlah 12.000 dari masing-masing suku ya, itu Anda buang, Anda ganti, Anda masukkan gereja Kristen yang ada di situ. Itu terlalu sukar untuk bisa dimengerti bagi anak yang bisa membaca bahasa saudara ya. Jadi hati-hati. Mereka ini adalah orang-orang yang diberi meterai ya. Dan dengan adanya meterai itu sendiri berbicara tentang kepemilikan. Mereka adalah orang-orang yang pada akhirnya percaya kepada Kristus, diberi tanda oleh Allah sendiri
Dan dari tanda itu, mereka dijamin akan keselamatannya. Mereka tidak akan disentuh, tidak akan disakiti, dan tidak akan mati oleh karena antikristus dan pengikutnya. Dan mereka akan melakukan pekerjaan besar di masa tribulasi itu. Mereka akan memberitakan siapa Yesus. Mereka akan menginjili bumi di masa tribulasi itu. Dan Anda akan bisa melihat hasilnya dari yang akan mereka kerjakan, yaitu mulai dengan ayat ke-9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dan dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua, dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, jadi seorang dari tua-tua itu berkata kepada Yohanes, dengan bentuk pertanyaan, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dari manakah mereka datang? Perhatikan baik-baik jawaban Yohanes kepada salah satu tua-tua yang bertanya kepada Yohanes. Jawab Yohanes, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Dengan jujur, dengan kata lain, Yohanes berkata, aku tidak tahu. Saya tidak tahu, tetapi Tuhan tahu siapa mereka. Dan apa kata salah satu dari tua-tua tersebut? Lalu ia berkata kepadaku, lalu tua-tua itu berkata kepada Yohanes, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Saya akan baca ulang. Lalu tua-tua itu berkata kepada Yohanes, mereka ini, yaitu yang dilihat oleh Yohanes di ayat 9, mereka yang jumlahnya begitu banyak, yang tidak dapat terhitung, yang terdiri dari segala bangsa, suku, dan kaum, dan bahasa. Mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang pada akhirnya percaya kepada Yesus di masa tribulasi. Mereka ini bukan gereja Tuhan, mereka ini bukan orang Israel, tetapi kalau Anda perhatikan, mereka itu adalah orang-orang yang berasal dari mana, saudara? Segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, terdiri daripada campuran banyak manusia. Kalau Anda membaca Alkitab, Alkitab ini sebetulnya dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok orang di luar Yahudi, kelompok Yahudi, dan gereja. Gereja itu sendiri letaknya ada di tengah. Gereja Tuhan atau yang disebut Kristen itu sendiri baru berawal setelah adanya Kristus. Dan tidak akan terus berada sampai akhir daripada sejarah manusia. Gereja Tuhan akan berhenti
ketika Tuhan sendiri mengenapi janjinya untuk mengangkat gereja tersebut, ya, jemaat Tuhan tersebut untuk bertemu Tuhan di angkasa. Ya. Disitulah akhir daripada sejarah gereja Kristen. Dan di masa tribulasi ini kembali saudara, orang pun diselamatkan dengan percaya kepada Yesus. Tetapi mereka bukan lagi menjadi bagian dari gereja yang ada saat ini. Dan inilah yang dilihat oleh Yohanes, yang dijelaskan oleh tua-tua tersebut, yang mana tua-tua tersebut adalah representasi dari gereja Tuhan yang sudah berangkat ke sorga, yang berada di antara tahta tersebut yang melayani di tempat itu. Sehingga di sini dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, ya, atau dengan kata lain dalam bahasa bahasa Inggrisnya dikenal sebagai tribulation saints. Dari mereka, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Dalam darah anak domba. Yang saya mau bagikan di sini saudara, sebenarnya kalau Anda perhatikan, ya, Alkitab ini baik dari awal sampai akhir. Awal, pertengahan, dan akhir. Manusia akan masuk surga. Manusia bisa masuk surga kalau manusia tersebut pada akhirnya dicuci dosanya, dibasuh bersih melalui darah anak domba. Baik mereka yang hidup di perjanjian lama, jauh sebelum Yesus sendiri memenuhi nubuatan tentang peristiwa yang Yesus sudah penuhi, yaitu dia menumpahkan darahnya untuk menghapus dosa manusia. Demikian juga setelah Yesus memenuhi itu, manusia pun hanya bisa diselamatkan untuk masuk surga melalui penghapusan darah anak domba juga. Dan sampai di saat terakhir ini juga, mereka akan bisa diselamatkan dan masuk surga karena percaya kepada Yesus. Kalau Anda perhatikan juga, darah sudah digunakan sejak awal sebagai tanda korban. Sebagai tanda korban yang menyelamatkan. Korban yang berupa darah di dalam perjanjian lama sebetulnya itu juga menjadi bayangan untuk menuju ke depan dari apa yang pada akhirnya dipenuhi oleh Yesus sendiri. Yang datang sebagai anak domba untuk mati bagi dosa dunia. Sehingga kembali saudara, Alkitab ini tidak mengajarkan jumlah atau macam-macam agama. Ya. Anda tidak akan menemukan. Yang Anda temukan adalah Allah menghendaki agar manusia taat kepada Allah. Ya. Bahkan saat ini pun jangan Anda kira jadi orang Kristen memiliki kartu anggota gereja Kristen itu yang menjadi jaminan Anda untuk masuk surga. Bukan. Yang menjadi jaminan Anda untuk bisa diampuni Allah, didamaikan dengan Allah oleh Allah sendiri, yaitu dengan percaya kepada Yesus yang sudah diutus oleh Allah Bapa. Kalau Anda tidak mau percaya akan hal tersebut, Anda sendiri memiliki kebebasan. Tetapi dengan jelas Alkitab telah mengajarkan Anda tidak akan terselamatkan dengan usaha, dengan upaya lain, kecuali dengan taat kepada Allah dan percaya kepada Yesus yang diutus Allah, yang telah mati, menumpahkan darahnya
untuk menghapus dosa manusia. Dan kalau Anda kembali baca daripada suku-suku Israel tadi, ada suku Dan yang tidak tercatat di situ. Di situ juga tidak ada penjelasannya, tetapi kemungkinan tidak ada di situ karena suku Dan adalah suku Israel yang telah melakukan perzinahan. Anda pun sebagai orang Kristen, saya, kalau kita benar-benar telah menjadi Kristen, Allah telah menaruh metera itu di dalam diri kita. Meteranya apa? Anda tahu. Mestinya Anda tahu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi meterai bagi setiap manusia yang percaya kepada Allah untuk mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya, sebagai Tuhan pribadi orang tersebut. Dan dia akan diberi meterai oleh Allah, yaitu berupa Roh Kudus yang menjadi jaminan jikalau kita dimiliki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan tentunya, kalau saya dan Anda telah dimiliki oleh Allah di dalam Kristus Yesus, hidup kita pun akan mencirikan siapa kita. Ciri kita sebagai orang Kristen bukan ditandai dengan kartu anggota gereja. Ciri kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus, bukan dengan pergi ke gereja saja dan memberikan persembahan uang, bukan menjadi pendeta, bukan menjadi guru sekolah minggu dan sebagainya. Tetapi yang utama adalah kita akan mencerminkan siapa Kristus di dalam hidup kita. Karena pada akhirnya Anda juga tahu kan, banyak, ada juga entah berapa jumlahnya pendeta yang menjadi pendeta Kristen akhirnya meninggalkan kependetaan Kristennya dan pindah ke agama lain. Karena mereka hanya menjabat sebagai jabatan duniawi dan mereka sendiri belum mengalami pertemuan pribadi, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi, tanda yang sejati, tanda yang benar dari Allah, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Dan kita yang sudah diberi tanda, kita juga biarlah mewujudkan tanda tersebut dengan satu cerminan bentuk kehidupan dari hari ke hari, yang mana kita dikenal oleh Kristus sendiri, Jangan hanya dikenal oleh pendeta terkenal. Oh, saya kenal kok, itu pendeta terkenal, itu teman saya. Itu tidak akan menjadi jaminan Anda masuk surga, saudara. Yang menjadi jaminan bahwa Anda akan masuk surga, Anda dikenal oleh Yesus sebagai gembala Anda, jikalau Anda adalah salah satu bagian daripada dombanya. Jadi untuk bergabung ke gereja tertentu itu juga tidak menjadi jaminan. Sayang kalau Anda hanya percaya kepada kelompok tertentu, kepada pendeta tertentu, tetapi tidak kepada Yesus yang menjadi satu-satunya dasar keselamatan Anda untuk bisa masuk surga. Sehingga kembali saudara, yang dilihat Yohanes di sini adalah mereka yang pada akhirnya dibunuh karena percaya kepada Yesus Kristus di masa tribulasi itu. Jumlahnya banyak sekali. Dan di masa tribulasi itu sebenarnya kalau Anda perhatikan adalah masa terjadinya pertobatan besar. Terjadinya pertobatan besar. Setelah mereka melihat akhirnya apa yang dulunya tidak mereka percaya terjadi, gereja Tuhan tahu-tahu hilang. Kemana ini? Kemana saudaraku, kemana istriku, kemana suamiku, kemana anakku? Kok aku masih di sini? Mereka hilang. Mereka baru ingat dan sadar. Dan mereka sadar saat itu mereka memasuki masa kesukaran besar. Dan sebagian dari mereka menjadi bertobat dan percaya, tetapi saat itu mereka harus membayar
dengan nyawa mereka. Tetapi mereka saat itu juga telah memiliki keyakinan penuh ya, dengan percaya kepada Yesus, seperti yang sudah dituliskan di Alkitab ini, dengan mati, dibunuh oleh antikristus dan pengikutnya, hidup mereka tidak akan sia-sia. Anda yang bisa membaca, Anda yang bisa mendengarkan, jangan sampai menunggu masa itu, saudara. Masa itu adalah masa yang sukar sekali. Mengapa Anda tidak mau percaya sekarang? Karena ini semua adalah preview. Ya. Ini semua ditunjukkan agar Anda tidak usah menunggu di masa kesusahan untuk mau percaya kepada Yesus. Dan kalau Anda saksikan, saudara, dari kesaksian mereka yang pada nantinya dibunuh, yang dia nyanyikan apa? Di ayat ke-10, saudara, saya akan baca ke atas sebentar. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, salvation belongs to our God. Jadi keselamatan itu dimiliki datangnya dari Allah dan dari anak domba. Haruskah Anda menunggu masa itu? Kenapa Anda tidak mau percaya saat ini? Kembali ini semua, saudara, kalau Anda bisa melihat, ini sebetulnya preview kalau Anda nonton bioskop gitu ya. Film yang belum muncul itu sudah ditayangkan sedikit. Dan nanti akan diputar ketika film itu sudah siap diputar. Dan di sini, saudara, manusia sebenarnya sudah diberi preview tersebut. Tetapi sayangnya, masih banyak manusia tidak mau percaya. Bahkan orang yang menyebut Kristen pun banyak yang tidak mengerti mengapa dia jadi Kristen. Tidak mengerti Yesusnya. Yang mereka cari hanyalah khotbah-khotbah yang berisi dongengan dan sebagainya, tetapi tidak berintikan pengajaran Alkitab yang membuat Anda mengerti tentang siapa Yesus Anda, tentang mengapa Anda jadi Kristen, ya, tentang bagaimana Anda hidup sebagai orang Kristen. Itu sangat disayangkan, sangat disayangkan. Dan kembali di masa pandemik ini, saudara, sebetulnya adalah masa anugerah ya, bagi orang Kristen. Anda diberi peringatan, masa pandemik ini cukup susah, apalagi nanti, ya, apalagi nanti, saudara, apalagi nanti. Dan biarlah di masa pandemik ini, Anda diberi anugerah untuk mengerti. Ya, hidup bersama Yesus itu memang tidak mudah. Tetapi ketaatan Anda, kesetiaan Anda kepada Tuhan Anda, kepada Yesus Anda, juga tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Saya mendengar dari Radio Kristen ya, hari Sabtu, hari Sabtu kapan? Kemarin ya. Diperkirakan sekitar sepertiga dari orang dalam tanda petik Kristen ya, yang dulunya ke gereja, bahkan rajin ke gereja, melayani, ya, mungkin ada hamba Tuhan, pada akhirnya tidak akan kembali lagi ke gereja. Ya, mereka ditelan oleh dunia. Dan Alkitab juga mengajarkan kita, ya, baik kesukaan maupun kesukaran, kalau kita tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan, akan menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan kira hanya kesukaran, saudara, yang akan membuat orang akhirnya meninggalkan Tuhan dan kekristenan. Tetapi kesukaan pun bisa membuat orang tersebut merasa tidak lagi perlu Tuhan. Tidak lagi perlu mentaati firman Tuhan. Tidak perlu mentaati Alkitab. Karena kesukaan telah menjadi Tuhannya. Hati-hati, saudara ya.
Karena kembali, saya selalu harus mengingatkan diri saya juga Anda, yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan, Jangan ukurannya pendeta, jangan ukurannya hamba Tuhan, jangan ukurannya majelis. Ya, meskipun seharusnya pendeta, hamba Tuhan, dan majelis memberikan contoh bagaimana hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam kasih Tuhan. Seharusnya mereka menjadi contoh, tetapi tidak menjadi jaminan. Ya, yang Anda harus nomor satu ikuti adalah firman Tuhan itu sendiri. Karena dengan Anda berdalih, ya, menggunakan contoh, itu pendeta juga begitu kok. Itu majelis juga begitu kok. Ya. Itu guru sekolah minggu juga begitu kok. Anda tidak akan bisa nantinya berdalih dengan Tuhan sendiri. Perhatikan baik-baik saudara ya. Jadilah orang Kristen yang mengerti mengapa Anda jadi Kristen. Ya. Jadilah orang Kristen yang dikenali oleh Tuhan dan Juru Selamat Anda, Yesus Kristus, yang juga Anda sendiri mengenal dan mau terus bertumbuh di dalamnya. Karena kembali melalui preview kesaksian orang-orang yang pada akhirnya mati, dibunuh di masa tribulasi ini dengan percaya kepada Yesus, mereka mengatakan keselamatan itu dimiliki dan berasal dari Allah sendiri, dari Anak Domba. Ya. Percayalah saudara kepada Yesus. Ya. Dan bagi Anda yang sudah percaya kepada Yesus kembali, hiduplah mencerminkan jikalau Anda milik Yesus. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Mereka tidak akan mengalami masa kesukaran yang hebat seperti yang telah mereka alami di masa tribulasi itu, yang pada akhirnya ya, mereka harus mati, dibunuh oleh antikristus dan pengikutnya. Ya. Kalau Anda pada akhirnya bertobatnya nanti, saudara, Anda akan mengalami kesusahan hidup yang luar biasa. Ya. Karena tanpa tanda antikristus, Anda tidak bisa bekerja. Anda tidak bisa hidup aman. Anda harus ya menyelinap di antara hutan-hutan. Ya. Anda harus ndelik, gitu istilahnya ya. Anda tidak bisa bekerja. Anda tidak bisa membeli makanan yang mau Anda beli. Anda mungkin cari makanan sedapatnya ya, dari tong sampah, dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan yang Anda bisa ambil. Tapi Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda kehendaki. Tetapi pada akhirnya mereka juga setelah percaya dan benar-benar bertobat dibunuh oleh antikristus, mereka juga mendapatkan jaminan jikalau mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata daripada mereka. Luar biasa saudara sebetulnya. Firman Tuhan itu kalau Anda ikuti dengan baik ya. Dengan apa yang saya katakan pun Anda harus ikuti ya. Dari pembaca Alkitab, apakah yang saya katakan ngawur atau tidak, itu Anda sendiri harus selidiki saudara. Itu sebetulnya isi Alkitab itu luar biasa. Dan kembali saudara, hanya ada satu jalan bagi manusia untuk bisa masuk surga, untuk bisa diselamatkan oleh Allah, yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus, ya, yang telah mencurahkan darahnya
bagi dosa manusia. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu juga telah dikatakan oleh firman Allah. Dan darah yang bisa mengampuni dosa manusia adalah darah anak domba. Dia yang tidak berdosa, Yesus yang tidak berdosa telah dibuat oleh Allah untuk menanggung dosa manusia. Agar manusia yang percaya kepada Yesus beroleh kehidupan kekal, beroleh keselamatan. Dan kembali, kalau Anda, terutama di media sosial ini ada kematian, Anda sering melihat tanda RIP, Rest in Peace. Dan kalau Anda mengerti Alkitab sebetulnya, tidak semua orang yang mati akan rest in peace. Banyak daripada orang yang mati akhirnya rest in torment. Mereka akan beristirahat di dalam kesakitan nyala api, saudara. Dan kita yang sudah didamaikan oleh Allah di dalam Yesus, kita akan mengalami kedamaian. Itu pun kita belum selesai. Di dalam kedamaian itu kita akan terus melayani bersama-sama dengan Yesus, yang masih akan kembali lagi ke bumi ini untuk mendirikan kerajaannya. Dan setelah itu kita akan terus lanjutkan bersama-sama dengan Yesus di dalam Yerusalem yang baru. Perjalanan kita, saudara, pelayanan kita kepada Yesus belum berakhir. Kalau kita pun toh akhirnya harus mati meninggalkan kemah kita sementara saat ini, kita masih akan sambung lagi seperti yang Anda bisa baca di Alkitab itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Hiduplah, beritakanlah Injil. Injil damai sejahtera, Injil keselamatan, Injil yang mendamaikan dosa manusia, yaitu di dalam penebusan darah Yesus. Amin.